Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Astuti dari SD Negeri 008 Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya adalah seorang guru kelas yang saat ini sedang mengikuti program BIMTEK Guru Belajar Seri AKM dari Kemendikbud. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan informasi dan pengalaman saya setelah mengikuti BIMTEK pada tahap 12 ini. Latar belakang asesmen nasional. Yang pertama, berdasarkan hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Dilihat pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum, sama halnya dengan keterampilan matematik dan sains. Yang kedua yaitu skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang rendah. Adapun langkah yang perlu diambil untuk menyikapi masalah tersebut, maka diperlukan reformasi asesmen guna mendorong peningkatan kualitas belajar. Kemudian diperlukan pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh. Nah, apa itu AKM? AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Apa saja yang diukur dalam AKM? Ada dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi. Mengapa? Karena literasi membaca dan numerasi merupakan dua komponen minimum bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi kepada masyarakat. Dan menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi siswa di Indonesia masih sangat rendah. Komponen asesmen nasional. Ada 3 komponen asesmen nasional, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Sementara survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Mengapa AKM? Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. AKM mengukur keterampilan dasar, yaitu literasi dan numerasi, kemampuan menalar teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Namun tidak melaporkan hasil individu siswa. Namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Nah, tujuan AKM itu sendiri apa? AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Komponen AKM. AKM ada 2, yaitu numerasi dan literasi membaca. Nah, baik numerasi maupun literasi membaca ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Konten di dalam numerasi itu ada 3, yaitu bilangan, ada 4, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan uncertainty, dan aljabar. Sementara pada literasi membaca, kontennya yaitu teks informasi dan teks sastra atau
fiksi. Kemudian proses kognitif. Proses kognitif pada numerasi yaitu pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan pada literasi membaca yaitu menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Untuk konteks, baik numerasi maupun literasi itu sama, yaitu personal, sosial, kultural, dan saintifik. Bentuk soal dalam AKM yaitu berbentuk objektif, yaitu pilihan ganda di mana hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks di mana jawabannya lebih dari satu. Kemudian menjodohkan isian singkat dan non-objektif atau isi. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Berdasarkan tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Berdasarkan jenjang penilaian, asesmen nasional itu berada di tingkat SD, SMP, SMA, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sementara ujian nasional yaitu SMP, SMA, dan SMK. Dari level siswa, asesmen nasional dilaksanakan oleh siswa kelas 5, 8, dan 11. Untuk ujian nasional dilaksanakan oleh tingkat akhir pada setiap jenjang. Berdasarkan subjek siswa, asesmen nasional yaitu menggunakan survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sementara ujian nasional berdasarkan sensus, yaitu semua siswa mengikuti ujian nasional. Berdasarkan model soal, dalam asesmen nasional, model soalnya yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Pada ujian nasional, yaitu hanya pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika, SMA, atau SMK. Berdasarkan sasaran penilaian, asesmen nasional yaitu kompetensi literasi numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional, sasaran penilaian hanya penguasaan terhadap mata pelajaran. Untuk metode penilaian, asesmen nasional menggunakan MSAT, yaitu Computerized Multi-State Adaptive Test. Nah, untuk ujian nasional menggunakan CBT dan PBT, Computer Based Test dan Paper Based Test. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, di mana pertanyaan yang disajikan bergantung kepada kemampuan siswa. Untuk peserta AKM, itu seluruh satuan pendidikan, tapi tidak semua murid, melainkan murid berdasarkan pemilihan sampel secara asal. Kriteria peserta AKM, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei literasi. Nah, berikut ada contoh-contoh soal AKM berdasarkan literasi membaca. Terserah di situ ada level, tema, konten, proses kognitif, subkompetensi, indikator soal, konteks, bentuk soal, dan nomor bentuk soal. Kemudian ini ada teks fiksinya.
bentuk pertanyaan dalam bentuk pilihan benar benar, yaitu jawaban lebih dari satu. Kemudian ini adalah contoh numerasi, soal numerasi. Ada tema, kelas, kompetensi dasar, indikator soal, kemampuan yang diuji, level kognitif, konten, konteks, dan bentuk soal. Ini bentuk soalnya. Ini pembahasannya. Demikianlah ilmu yang saya peroleh selama mengikuti BIMTEK tahap 12 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.